Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelas 501 kelompok 7 akan membahas studi kasus rekonsiliasi fiskal dari PT Medika Farmindo. Berikut kasus rekonsiliasi fiskal yang akan kami bahas. PT Medika Farmindo adalah perusahaan PMA yang bergerak dalam bidang usaha industri farmasi. Perusahaan ini berencana melaporkan SPD tahunan PPh Badan pada tanggal 30 April 2020, di mana informasi umum terkait perusahaan ada di layar kaca teman-teman semua. Mungkin bisa dilihat dan dibaca. Selanjutnya, kita diberikan data laporan laba rugi komersial. Nah, ini laporan laba rugi yang komersial periode 1 Januari sampai dengan Desember 2019. Ini laporan laba ruginya terdiri dari penghasilan dari usaha dari PT Medika Farmindo, kemudian ada harga pokok penjualannya, kemudian laba kotornya berapa, lalu ada biaya usaha yang memperoleh biaya operasional dan umumnya berapa, lalu ketemu laba nih itu usahanya berapa, dan ada pendapatan lain-lain. Nah, kemudian ada biaya dari luar usaha dari PT Medika Farmindo, kemudian ketemu penghasilan itu luar usahanya, dan laba bersih sebelum PPh. Nah, informasi ini merupakan informasi yang komersial. Selain laporan laba rugi, kita juga diberikan informasi tambahan. Nah, informasi tambahannya ini cukup banyak. Mungkin teman-teman bisa pause videonya atau men-screen capture videonya untuk membaca informasi tambahannya satu persatu dan dibaca lalu dipahami, karena ini berguna untuk melaksanakan rekonsiliasi fiskal nantinya. Mungkin teman-teman bisa di pause dulu videonya yang ini. Setelah selesai, kita next, di pause lagi untuk dibaca, dipahami, kemudian kita next lagi, di pause lagi, dibaca, dipahami. Dan ini ada juga di pause lagi. Nah, ini informasi-informasi yang memang perlu teman-teman pahami dan baca untuk mempermudah menjawab kasus atau soal yang akan disampaikan nanti. Nah, ini yang terakhir, daftar piutang sampai penyertaan modal perusahaannya. Setelah itu, kita diminta untuk membuat perhitungan rekonsiliasi fiskal dari PT Medika Farmindo tersebut. Hitunglah berapa PPh terutangnya untuk tahun pajak 2019, lalu menghitung PPh kurang atau lebih bayarnya, lalu menghitung angsuran PPh pasal 25 yang harus PT Medika Farmindo bayar di tahun 2020. Dan yang terakhir, membuat jurnal PPh yang kurang atau lebih bayar di akhir tahun 2019. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas kasusnya satu persatu dari yang pertama dulu, membuat perhitungan rekonsiliasi fiskal. Baik, kita mulai dari perhitungan rekonsiliasi fiskal dari PT Medika Farmindo. Nah, berikut tabel untuk melakukan koreksi fiskalnya, untuk menghitung berapa sih fiskal atau penghasilan fiskal yang akan kita peroleh sebagai dasar untuk menghitung PPh terutangnya. Di sini ada tabel keterangan dan komersil. Nah, ini merupakan keterangan dan komersial yang ada di soal. Nanti diketahui di soal. Lalu ada koreksi. Jadi untuk menjadi fiskal, kita harus koreksi dulu yang komersial ini agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang fiskal ini. Nah, di situ ada koreksi fiskal dibagi dua. Ada yang positif dan ada yang negatif. Di mana yang positif ini merupakan koreksi yang nantinya akan menambah PH terutang. Nah, jadi akan menambah pajak terutang, jadi PHKP-nya bertambah atau penghasilan kena pajaknya bertambah, meningkat, dan efeknya pajak terutangnya pun akan bertambah. Dan negatif ini kebalikannya, PHKP-nya menurun dan pajak terutangnya pun turun. Nah, di sini di retur penjualan ada koreksi negatif. Mengapa? Karena berdasarkan keterangan pada kos retur penjualan adalah pencadangan retur. Jadi yang 100.000 ini merupakan pencadangan retur, dan realisasinya, nah, yang seharusnya dicatat atau nilai sebenarnya realisasi itu 175 juta.
Nah ini 100 juta ya, 100 juta, 175 juta. Jadi yang dicatat 175 juta ini. Jadi karena baru dicatat 100 juta, ada koreksi sebesar 75 juta. Koreksinya positif atau negatif? Negatif. Mengapa? Karena retur ini mengurangi penjualan, jadi mengurangi penghasilan, sehingga dia nanti akan mengurangi PHKP, penghasilan kena pajak, jadi di negatif. Seperti itu. Kemudian untuk harga pokok penjualan di sini ada koreksi, yaitu di persediaan bahan baku akhir. Mengapa dikoreksi? Karena di sini dicatat yang 1 juta, yang 1.500.000 ini merupakan nilai realisasi bersih. Sedangkan menurut ketentuan perpajakan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang seharusnya dicatat adalah harga perolehan. Ini harga perolehan. Sehingga ada koreksi karena harga perolehannya sebenarnya adalah 1.250 juta. Jadi selisihnya 250 juta dikoreksi negatif. Seperti itu. Lanjut untuk biaya usaha. Nah, biaya usaha di sini ada biaya perjalanan dinas dikoreksi sebesar Rp75.500.000. Mengapa dikoreksi? Karena berdasarkan keterangan informasi tambahan pada pos biaya perjalanan dinas terdapat biaya rekreasi karyawan. Ini untuk kepentingan pribadi karyawan, sehingga tidak boleh dibebankan atau tidak boleh menjadi biaya, sehingga harus dikoreksi. Karena ini bebannya berkurang, sehingga akan menambah penghasilan. Seperti itu kan, beban berkurang, maka efeknya akan menambah penghasilan kena pajak nantinya, sehingga kegiatan utangnya bertambah dan koreksinya positif sebesar Rp75.500.000. Lalu lanjut untuk biaya sewa gedung kantor. Nah, ada koreksi 60 juta. Mengapa koreksi? Karena ada keterangan juga di keterangan tambahan. Ada biaya sewa gedung kantor termasuk pembayaran sewa apartemen untuk direksi. Nah, ini merupakan natura. Nah, natura itu tidak boleh, kecuali ada beberapa hal seperti satpam, biaya satpam dan lainnya itu boleh. Namun ini untuk biaya pribadi direksi ini tidak boleh. Jadi harus dikoreksi positif 60 juta. Lanjut untuk biaya piutang ragu-ragu. Nah, menurut keterangan, ini ada keterangan juga. Biaya piutang ragu-ragu adalah penghapusan piutang usaha yang tidak dapat ditagih dan sudah sesuai ketentuan. Nah, sudah sesuai ketentuan adalah sebesar 85 juta. Jadi yang sudah sesuai ketentuan ini hanya 85. Sedangkan yang dicatat di sini 125. Yang seharusnya adalah 85. Dari selisihnya ada 40 juta, itu harus dikoreksi. Karena ini berkurang, koreksi positif. Lanjut untuk biaya ketetapan. Nah, sudah jelas kalau biaya ketetapan itu tidak boleh dikurangkan atau non-deductible. Ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf K Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sehingga dikoreksi semuanya, sehingga di sini nol, tidak ada. Selanjutnya, biaya sumbangan. Nah, biaya sumbangan ini tidak boleh dibiayakan, kecuali beberapa sumbangan berikut, seperti sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, sumbangan pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Nah, mengapa ini dikoreksi koreksi positif semua? Karena berdasarkan keterangan, biaya sumbangan adalah pemberian bantuan kepada panti jompo. Nah, ini di luar kategori yang 5 tadi saya sebutkan, sehingga dikoreksi positif semua, sehingga fiskalnya nol. Kemudian ada biaya entertainment. Nah, biaya entertainment ini boleh dibebankan hanya yang ada daftar normatifnya saja. Nah, di sini dicatat dibebankan 125 juta. Sedangkan menurut keterangan di soal keterangan tambahan yang dibuat daftar normatif hanya 50 juta. Sehingga yang boleh dibebankan secara fiskal hanya 50 juta ini. Nah, sisanya atau sisanya itu harus dikoreksi positif 75 juta rupiah. Lanjut untuk biaya penyusutan ruko. Nah, biaya penyusutan ruko yang disewakan. Ingat, ruko ini disewakan. Sehingga ruko ini menghasilkan penghasilan yang bersifat final. Sehingga biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan final itu tidak boleh dibebankan, sehingga dikoreksi fiskal positif semuanya sehingga habis. Nah, jumlah dari fiskal setelah kita koreksi untuk biaya usaha senilai 8.033 juta rupiah. Seperti itu. Kita lanjut ke informasi berikutnya, yaitu penghasilan lain-lain. Nah, di sini di awal sudah ada koreksi sebesar 550 juta koreksi fiskal negatif untuk penghasilan dividen. Nah, penghasilan dividen ini diterima kalau dia kurang dari 25% kepemilikan. Karena kita memiliki saham di PT Multigama Sukses itu 25% atau lebih, itu masuk kategori bukan objek pajak, makanya dia dikoreksi. Nah, seperti ini berdasarkan pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang Pajak Penghasilan, harus dikoreksi negatif. Selanjutnya penghasilan sewa. Nah, penghasilan sewa ruko, sewa tanah dan bangunan ini merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final, jadi juga harus dikoreksi negatif menjadi 0. Oke. Selanjutnya ada penghasilan penjualan ruko, juga penjualan. Ada pengalihan. Nah, pengalihan tanah dan atau bangunan ini sama dikenakan PPh final menurut pasal 4 ayat 2 sehingga harus dikoreksi. Kemudian ada lagi untuk penghasilan sewa mesin. Nah, sewa mesin kenapa dikoreksi? Karena di sini ada keterangan setelah pajak. Sedangkan untuk sewa mesin harusnya penghasilan ini ditulis itu sebelum pajak, bukan setelah pajak. Nah, pajak untuk sewa mesin itu 2%. Jadi ada koreksi positif sebesar 2 juta rupiah. Karena sebenarnya untuk penghasilannya itu sebesar 100 juta rupiah, bukan 98 juta rupiah. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah jasa giro. Nah, jasa giro ini merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final menurut pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga harus dikoreksi, koreksi fiskal negatif. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan koreksi fiskal dari penghasilan lain-lain. Kita lanjut ke keterangan berikutnya, yaitu biaya lain-lain, di mana di biaya lain-lain ini ada koreksi juga, yaitu koreksi fiskal positif untuk biaya administrasi bank, di mana biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang dipotong PPh final, yaitu tadi yang penghasilan jasa giro tadi itu. Jadi harus dikoreksi fiskal positif. Nah, setelah kita melakukan koreksi fiskal saya kan tadi membaginya mulai dari ada penjualan bersih ini, keterangan ini saya bagi tadi kan, keterangan dari penjualan bersih, harga pokok penjualan, jumlah biaya usaha, jumlah pendapatan lain-lain, jumlah biaya luar usaha. Setelah kita kerjakan ini tadi, maka ketemulah laba bersih sebelum pajaknya. Nah, ini laba bersih sebelum pajak. Nah, laba bersih sebelum pajak yang fiskalnya adalah sebesar 682 juta. Nah, 682 juta inilah yang nantinya kita akan sebut sebagai penghasilan kena pajak sebagai dasar kita untuk menghitung PPh terutang dari PT Medika Farmindo ini. Seperti itu. Maka kita lanjut ke tahap berikutnya. Setelah kita menghitung atau membuat perhitungan rekonsiliasi fiskal dan didapat laporan laba rugi yang sesuai dengan aturan perpajakan, langkah selanjutnya adalah menghitung berapa besarnya PPh terutang oleh PT Medika Farmindo untuk tahun pajak 2019. Nah, kita next. Nah, di sini ditampilkan perhitungannya dan diketahui ini untuk penghasilan neto fiskal yang sudah kita hitung tadi itu sebesar 682 juta. Nah, sedangkan di sini ada keterangan. Nah, sebelum melanjutkan ke penghasilan kena pajak ada keterangan kompensasi kerugian fiskal di informasi tambahan. Nah, ini kompensasinya tahun 2015 sebesar 500 juta. Nah, kita ketahui bahwasanya di aturan perpajakan di pasal 6 ayat 2 Undang-Undang PPh itu diketahui bahwasanya kompensasi kerugian itu bisa dikompensasikan. Kerugian fiskal ini bisa dikompensasikan 5 tahun. Jadi sampai 5 tahun. Sedangkan ini kan 2015 sampai 2019 ini kan belum 5 tahun. 16, 17, 18, 19.
sehingga masih bisa dikompensasikan. Nah, ketemulah penghasilan kena pajaknya sebesar 182 juta rupiah. Nah, sebelum kita menghitung PPh terhutangnya, kita harus perhatikan juga bahwasannya peredaran bruto dari PT Medika Farmindo tahun pajak 2019 itu berada di angka 47 miliar. Nah, ini berada di kisaran 4,8 sampai dengan 50 miliar. Sehingga PT Medika Farmindo itu berhak untuk memperoleh fasilitas. Nah, fasilitasnya itu fasilitas pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, cara menghitungnya adalah 4,8 miliar dibagi 47. Nah, ini 47 ini merupakan peredaran brutonya. Nah, peredaran bruto dari kegiatan usaha ditambah luar kegiatan usaha. Dan ingat, angka ini merupakan peredaran bruto atau penghasilan yang komersilnya. Nah, peredaran bruto ini yang komersilnya, ingat ya, karena ini penting. Lalu dikali dengan penghasilan kena pajaknya, sehingga ditemuilah PHKP atau penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas sebesar Rp18.325.000. Ini 350 ini akan kita bulatkan ke bawah, jadi nanti Rp18.325.000. Nah, ini yang mendapat fasilitas penghasilan kena pajaknya. Sedangkan yang tidak mendapat fasilitas tinggal kita kurang. Yang penghasilan kena pajak total 182 juta dikurangi 18.325.000 menghasilkan Rp163.675.000. Ini merupakan penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas. Nah, cara menghitungnya kalau ada fasilitas yaitu 50%. Nah, inilah fasilitasnya dari PPh pasal 31E. 50% dikali 25%, ini tarifnya, tarif PPh badan, dikali penghasilan kena pajak yang fasilitas 18.325.000 ini. Oke, menghasilkan Rp2.290.625. Dan yang tidak atau tanpa fasilitas itu 50%-nya tidak ada. Jadi langsung tarif PPh badan dikali penghasilan kena pajak yang tanpa fasilitas yang ini. 163 juta ini menghasilkan Rp40.918.750.000. Nah, jika dijumlahkan total PPh terutang dari PT Medika Farmindo itu Rp40.209.375. Oke. Nah, ini untuk ini merupakan keterangan. Kalian mungkin untuk mendapatkan tadi peredaran bruto untuk mencari ini yang fasilitas, kalian perlu menghitung. Nah, ini ada perhitungannya. Baik, setelah itu kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menghitung PPh kurang atau lebih bayar dari PT Medika Farmindo. Nah, caranya mudah, yaitu dengan mengurangi atau mengurangkan PPh terhutang tahun pajak 2019 yang tadi kita hitung dengan kredit pajak yang telah dibayar oleh PT Medika Farmindo, baik itu dibayar sendiri maupun dipotong oleh pihak lain. Nah, di sini di keterangan sudah dicantumkan bahwasanya ada PPh pasal 22 atas impor, ini kreditnya sebesar 200 juta rupiah. Lalu ada PPh pasal 23 berupa sewa mesin sebesar 2 juta rupiah. Nah, ini ada PPh 23 atas sewa truk sebesar 3.500.000 rupiah. Ini dihitung dari 2% dikali 175 juta. Kemudian ada PPh pasal 23 atas dividen sebesar 30.500.000 rupiah, dihitung dari pasal 23-nya 15% dikali 250 juta. Dan PPh pasal 25 yang dibayar sendiri dari Januari sampai dengan Oktober. Nah, sebesar 280 juta. Dan yang terakhir ada pokok STP. Nah, di keterangan ada disebutkan bahwasanya ada STP. Nah, itu terdiri dari pokok dan bunga. Dan ingat, yang boleh menjadi kredit pajak hanya pokoknya saja sebesar 44 juta rupiah. Dimana jika di total kredit pajak yang telah dibayar oleh PT Medika Farmindo adalah sebesar 567 juta rupiah. Nah, PPh terutang tadi yang ini 43 juta, kita kurang 567 juta, menghasilkan lebih bayar, PPh lebih bayar, ini kan dikurung, berarti lebih bayar. PPh lebih bayar, mengapa? Karena
PPh terutangnya lebih kecil dari kredit pajaknya, atau kredit pajak itu lebih besar daripada PPh terutang sebesar Rp523.790.625. Nah, ini merupakan PPh yang lebih bayar untuk PT Medika Farmindo di tahun 2019. Nah, PPh lebih bayar ini dapat dikompensasikan untuk tahun pajak berikutnya. Selanjutnya, untuk angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2020, kita akan menghitungnya dengan cara seperti ini. Nah, ini perhitungannya. Penghasilan neto fiskal tahun 2019 682 juta. Nah, dari penghasilan itu ini kita keluarkan penghasilan yang tidak teratur. Nah, kebetulan di kasus ini tidak ada penghasilan tidak teratur, jadi semuanya penghasilan itu ini teratur. Nah, jika ada penghasilan tidak teratur harus dikurangkan dari penghasilan neto fiskal ini. Contoh penghasilan tidak teratur seperti keuntungan dari selisih kurs. Nah, kemudian penjualan aktiva yang tidak teratur seperti penjualan mobil. Ini kan perusahaan farmasi, masa dia menjual mobil setiap tahun seperti itu. Nah, tidak teratur sesuai keterangan. Nah, kemudian ada didapat penghasilan kena pajaknya. Nah, perhatikan, ini penghasilan kena pajaknya seperti tadi. Karena peredaran bruto tahun 2019-nya itu di antara 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, maka penghasilan kena pajaknya itu kita mendapat fasilitas pasal 31E Undang-Undang PPh. Caranya masih sama seperti tadi, 4,8 miliar per peredaran bruto yang telah kita hitung ini. Nah, ini ada keterangannya, keterangan dari peredaran brutonya. Nah, kita masukkan di sini dikali penghasilan kena pajak total. Nah, ini 680 juta menghasilkan 70 juta. Nah, ini 70 juta ini nanti kan kita bulatkan ke bawah ini menjadi 70.090.000. Ini yang PHKP mendapat fasilitas. Sedangkan yang tidak mendapat fasilitas tinggal kita kurang. Penghasilan kena pajak total dikurangi yang mendapat fasilitas menjadi yang tanpa fasilitas dan tidak mendapat fasilitas. Nah, selanjutnya kalian perlu ketahui bahwasanya untuk di tahun 2020 ini tarif PPh badan itu turun menjadi 22%. Yang awalnya 25% menjadi 22%. Jadi untuk menghitung PPh terutang itu kita menggunakan tarif yang baru yaitu 22%. Nih, nah caranya masih sama. Yang fasilitas mendapat fasilitas 50% dikali tarif badan dikali PHKP yang fasilitas mendapatkan Rp7.709.900. Dan yang tanpa fasilitas tidak ada 50%-nya, langsung tarifnya 22% dikali PHKP tanpa fasilitas, hasilnya Rp134.620.200, dijumlahkan jadilah PPh terutang total Rp140.330.100. Nah, setelah kita mendapatkan PPh terutang, kita kurangkan kredit pajaknya yang telah dibayar. Namun diperhatikan, karena kita menghitungkan PPh pasal 25, artinya PPh yang akan kita angsur sendiri. Jadi kredit pajaknya ini yang dimasukkan hanya yang dipotong atau dipungut pihak lain, seperti PPh pasal 22 impor, PPh pasal 23 sewa mesin, PPh pasal 23 sewa truk, dan PPh pasal 23 dividen. Nah, ini seperti ini. Totalnya 243 juta. Jika kita kurangi PPh terutang dengan kredit pajak, maka ada lebih bayar. PPh kurang atau lebih bayar sebesar Rp100.669.900. Karena PPh-nya lebih bayar, maka tidak ada angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2020 untuk PT Medika Farmindo ini. Nah, karena ini lebih bayar. Lain halnya jika dia kurang bayar. Seperti itu. Selanjutnya, jurnal atas PPh yang lebih dibayar pada akhir tahun 2019. Nah, ini jurnal atas PPh yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, seperti ini. Pertama, kita mengakui adanya beban pajak penghasilan. Nah, ini merupakan PPh terutang yang telah kita hitung di awal,
yaitu Rp43.209.375.000. Lalu di kredit, nah sebelum mengakui piutang ini, kita akan mengurangi PPh terutang ini dengan kredit dulu. Nah di kreditnya itu ada PPh dibayar di muka. Mengapa? Karena kan kita prinsipnya itu kita bayar dulu, baru di akhir tahun kita kreditkan, seperti itu. Jadi akunnya itu PPh dibayar di muka, strip PPh pasal berapa. Nah ini ada PPh pasal 22 impor 200 juta. Kemudian ada PPh pasal 23, di mana PPh pasal 23 ini terdiri dari sewa mesin, sewa truk, dan dividen. Totalnya Rp43 juta. Lalu ada PPh pasal 25, di mana terdiri dari angsuran dan pokoknya, ingat pokoknya bukan bunganya, yang totalnya Rp324 juta. Nah, selisih kredit dengan PPh terutang, nah tadi juga kita sudah hitung, yaitu lebih bayar. Nah, lebih bayar Rp523.790,625. Nah, lebih bayar ini akunnya merupakan piutang. Nah, piutang pajak penghasilan. Nah, ini piutang pajak penghasilan ini diatur dalam PPh pasal 28A. Nah, di debit. Seperti inilah jurnal dari PPh lebih bayar untuk PT Medika Farmindo di tahun 2019. Baik, mungkin sekian video pembelajaran mengenai kasus rekonstruksi fiskal dari PT Medika Farmindo yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.